akan menjelaskan sebuah proposal seminar yang diadakan pada 5 Mei 2021 yang bertema meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online akibat pandemi COVID-19. Jadi dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang disebut dengan coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 ini menimbulkan penyakit mulai dari flu hingga dapat menimbulkan penyakit yang berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang disebut dengan MERS-CoV dan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut dengan SARS-CoV-1. COVID-19 diakibatkan oleh jenis coronavirus yang baru. Virus ini adalah jenis virus yang baru sehingga penyakit ini belum dikenal hingga terjadinya wabah COVID-19 di Wuhan ataupun Cina pada tahun 2019 Desember lalu. Kasus penyakit COVID-19 ini muncul dan menginfeksi manusia pertama kali di Provinsi Wuhan, Cina. Pada awal kemunculan COVID-19 ini, awalnya diduga adalah penyakit pneumonia yang memiliki gejala seperti flu pada umumnya. Gejalanya adalah antaranya yaitu demam, batuk, letih, tidak nafsu makan, dan pernapasan agak mulai sesak. Namun ternyata COVID-19 ini berbeda dengan flu biasa dan bahkan COVID-19 ini dapat berkembang dengan amat cepat sampai dapat mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. COVID-19 ini adalah penyakit yang cepat menular. Jadi COVID-19 ini dapat menular dengan mudahnya, yaitu bisa dia melalui batuk atau napas yang dikeluarkan oleh penderita si COVID ini. Jadi percikan batuk dan napas oleh penderita COVID ini yang jauh ke permukaan benda akan dapat menularkan penyakitnya melalui benda tersebut. Jadi maksudnya ini apabila seseorang menyentuh benda atau menghirup percikan tersebut kemudian ia menyentuh hidung, mata atau mulutnya, maka ia akan tertular dengan COVID-19. Maka dari itu Organisasi Kesehatan Dunia yaitu World Health Organization menghimbau untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang lain. Penularan COVID-19 ini sangatlah cepat sehingga Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Jadi dalam usaha pembatasan sosial ini, pemerintah Indonesia telah membataskan kegiatan di luar rumah seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan secara online melalui pembelajaran online. Jadi pembelajaran online ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya yaitu internet. Jadi pembelajaran online ini dilakukan dengan sistem berjarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar tidak dilakukan secara tatap muka agar virus corona ini tidak tersebar dengan cepat. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak, modul maupun non-cetak ataupun audio, video, komputer, internet, siaran radio, dan televisi, dan lain sebagainya. Jadi menjadi kurang aktif ini dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Maksudnya yaitu seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajarnya. Maka dari itu diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar dapat memiliki prestasi belajar. Motivasi belajarnya adalah sebuah
penggerak atau pendorong yang membuat seseorang akan tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. Dan di sini akan saya lanjutkan ada dia di sini yaitu tujuan pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, membahas permasalahan dari suatu pengajaran dan berbagai informasi tanpa menggunakan tempat dan ruangan. Misalnya tadi yaitu secara online. Yang kedua, saling memberikan pendapat atau masukan antara si pemateri dan audiens. Yang ketiga, yaitu pemateri harus mendorong audiens untuk menggerakkan jiwa semangat belajar untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan yaitu waktu dan tempat. Waktu tanggal 5 Mei 2021 yang dilaksanakan di Audit Institut Pendidikan Tapanuli Selatan yang bertema yaitu pembelajaran online akibat pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu anggaran dana, di mana anggaran dana ini ada dia kesekretariatan, konsumsi, publikasi dan dokumentasi, transportasi dan akomodasi pembicara, perlengkapan seminar. Kesekretariatan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada dia di situ biaya kertas untuk dokumentasi, yang kedua biaya fotokopi, biaya map, biaya stempel. Konsumsi makan siang panitia dan undangan, kemudian snack peserta dan panitia. Yang ketiga, publikasi dan dokumentasi, yaitu spanduk, izin pemasangan spanduk. Kemudian yang keempat, transportasi dan akomodasi pembicara. Yang pertama yaitu transportasi, kemudian honor. Yang kelima, perlengkapan seminar. Ada dia itu 4 bagian. Yang pertama dia block note, block koin, penggandaan materi seminar, dan yang keempat sertifikat peserta. Jadi rekapitulasinya yaitu semua jumlah dari keseluruhan yang 5 tadi, kesekretariatan, konsumsi, publikasi dan dokumentasi dan sebagainya, itu dijumlahkan secara detail agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan di anggaran dana nanti. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum